orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Wow, senang banget hari ini, hari yang baru, dengan tubuh yang sangat Tuhan berkati, sehat, segar, dan bugar. Pastor hadir melayani Bapak Ibu sekalian terkasih. Dimanapun berada, saya berdoa di tempat di mana engkau menyaksikan atau mendengarkan pelayanan ini, ada kasih Tuhan mengalir, dan bagi orang sakit ada aliran kesembuhan yang membawa pemulihan di tubuh mereka semuanya. Dor. Tuhan Yesus memberkati semua yang ada di voice note, Telegram, dan di WhatsApp. Halo semua yang ada di live streaming maupun saudara menyaksikan video pelayanan ini yang di Instagram, halo, yang di YouTube, Facebook, dan di TikTok. Ayo, senang kan yang baru pertama kali gabung? Salam kenal semuanya ya. Kami hadir setiap pagi untuk membawa pujian bagi Tuhan. Yang mendengar pasti akan dapat penguatan dan juga membagikan sharing bacaan firman Tuhan, lalu mendoakan Bapak Ibu terkasih. Banyak hal Tuhan sudah buat dalam pelayanan ini dan menjadi berkat bagi banyak orang. Yang kemarin mereka sakit, hari ini sudah disembuhkan sama Tuhan Yesus. Dan kalau saudara menyaksikan ini, ada pergumulan sakit khususnya, saya berdoa sebentar ketika kita sama-sama mohonkan berkat kesehatan, Bapak Ibu sekalian boleh mengalami namanya kesembuhan ilahi. Mari sebelum Pastor akan memuji Tuhan Yesus, saya meminta kepada setiap kita share, bagikan, silakan diposting ulang sebanyak-banyaknya agar teman-teman kita juga boleh merasakan namanya kebaikan Tuhan, sehingga mereka yang belum kenal Tuhan Yesus boleh merasakan, mengalami cinta kasih dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Senang sekali ya. Saudara bisa tulis kolom komentar, baik itu pergumulan, form doa, ataupun kesaksian. Seberapa saya baca, saya tumpangkan tangan sebentar di akhir renungan firman Tuhan, dan kita sama-sama boleh mendapatkan berkat jamahan lewat doa kita hari ini. Halo semuanya, apa kabar? Dan saudara silakan masing-masing komen satu. Rame nih ya, karena saya begitu on tadi, udah langsung disambut oleh ribuan orang. Masing-masing yang sudah bergabung, komen satu
kesan, bukan satu angka satu, satu kalimat atau satu kata ya yang memberkati. Bukan kok. Banyak yang pergi kasih tulis satu. Bukan, maksudnya satu kata atau satu kalimat. Bapak Ibu sekalian silakan komen. Amin. Masih ada yang ketik satu. Menyapa, terima kasih ya. Shalom semuanya. Ya, maka shalom juga. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Ya, luar biasa. Kata-kata Tuhan memberkati setiap pemirsa sekalian, dan yang membacakan juga boleh mengalami berkat Tuhan. Yang mengucapkan berkat, dia pun mengalami berkat Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Setiap hari saat pagi hari yang indah, jangan lupa untuk datang bersyukur sama Tuhan Yesus, memuji Tuhan, membaca firman Tuhan. Ini hal-hal yang penting bagi hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan percaya di balik kematian ada hidup yang kekal. Tuhan anugerahkan bagi setiap mereka yang percaya. Maka semuanya senang sekali ya, sama-sama. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Tuhan Yesus berikan, memuji Tuhan dengan penuh hati, ku sembahkan Tuhan Maha Kudus, ku tinggikan Tuhan Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Saat pagi hari, saat yang terindah, kami datang mempersiapkan mesbah. Ini hidup kami ya Tuhan di hadapan-Mu. Kami bersyukur selalu pada-Mu Tuhan. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Tuhan Yesus berikan, memuji Tuhan dengan sepenuh hati, ku sembahkan Tuhan Maha Kudus, ku tinggikan Tuhan Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan, ku sembahkan Tuhan Maha Kudus, ku tinggikan Tuhan Maha Tinggi, ku serahkan
serahkan tubuh, jiwa, rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Ku sembahkan Tuhan Maha Kudus, ku tinggikan Tuhan Maha Tinggi, ku serahkan tubuh, jiwa, roh kami dalam pimpinanmu, Tuhan, dalam pimpinanmu, Tuhan. Mari saya ajak kita lebih sungguh-sungguh untuk serahkan seluruh hidup kita, tubuh, jiwa, roh pada Tuhan. Mari menyembah dengan sungguh-sungguh, dengarkan pujian ini, kita resapi sungguh-sungguh, karena ini penting sekali, sebuah kesungguhan tentang kekekalan kita. Hidup orang percaya adalah hidup yang menyembah Tuhan. Mari bersama sekali lagi kita menyembah Tuhan. Pujian ini pasti menjadi penguatan bagi Bapak Ibu sekalian. Saat pagi jangan lupa datanglah bersyukur, serahkan hidup pada Tuhan Yesus. Amin. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, rohaina sanda, mengucap syukur buat hari yang Tuhan Yesus berikan, sambil memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembahkan Tuhan Maha Kudus, ku tinggikan Tuhan Maha Tinggi, ku serahkan tubuh, jiwa, rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Saat-saat ini kita menyembah, bersyukur, kita merasakan hadirat Tuhan. Siapa yang rindu hadirat Tuhan? Saya. Yuk sama-sama saat pagi hari datang Tuhan Yesus dan bersyukur dan menyembah. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, rohaya mahaya masya, mengucap syukur buat hari yang Tuhan Yesus berkati, sambil memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembahkan Tuhan Maha Kudus, ku tinggikan Tuhan Maha Tinggi, ku serahkan tubuh, jiwa, rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Ku sembahkan Tuhan Maha Kudus, ku tinggikan Tuhan Maha Tinggi, ku serahkan tubuh, jiwa, roh kami dalam pimpinanmu,
Nang-Mu Tuhan, ku sembah Kau, Tuhan Maha Kudus. Ku tinggikan Tuhan Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinan Tuhan kami serahkan tubuh jiwa roh kami menjadi milik Tuhan Yesus seutuhnya. Ketik rame-rame shalom, ketik rame-rame shalom. Kita mengucapkan damai sejahtera bagi setiap mereka. Jalan Tuhan adalah hari esok yang sangat terberkati. Jalan Tuhan bukan jalan kita, tapi jalan Tuhan adalah jalan yang terbaik. Kita nggak tahu hari esok seperti apa. Mari kita belajar berserah lewat doa-doa kita agar hari esok bersama keluarga dan pekerjaan pelayanan bisa selalu memuliakan Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ada waktu di hidupku, pencobaan berat menekan. Aku berseru, mengapa ya Tuhan, nyatakan kehendak-Mu. Puji Tuhan. Jalan Tuhan bukan jalanku. Jangan bimbang, ku tak boleh bimbang ataupun ragu. Nantikan Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Yesus berkarya, amin. Indah pada waktunya. Senang aku karena bagi Tuhan selalu ada jalan, dan Tuhan selalu buka jalan dalam pelayanan ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya Engkau Tuhan harapanku, junjungan agungku, yang kuandalkan dan kupercaya. Aku beriman padamu Tuhan Yesus. Tuhan memberkati setiap pelayanan hari ini. Amin. Jalan Tuhan bukan jalanmu. Jangan bimbang ataupun ragu. Nantikan Tuhan jadikan, percayalah, semua yes indah pada waktunya.
pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Sungguh indah Tuhan ketika kami kembali pada jalan-Mu. Ampuni kami ya Tuhan, selama ini kami berjalan pada kehendak kami sendiri. Dan hari ini lewat pelayanan live streaming, semua mereka kami boleh kembali ke jalan Tuhan. Amin. Hari esok tiada ku tahu, namun tetap langkahku maju. Percaya Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya. Amin. Indah pada waktunya. Nantikan Tuhan berkarya. Indah pada waktunya. Amin. Banyak banget yang terberkati pujian ini. Lalu bertanya, apa judul Pastor? Saya beritahu ya, judulnya adalah Jalan Tuhan. Ya, apa? Jalan Tuhan. Yes. Jalan Tuhan bukan jalan kita, tapi jalannya Tuhan adalah fajar pasti datang. Janji Tuhan seperti fajar yang terbit bersinar. Demikianlah Tuhan tidak pernah lupa akan setiap janjinya kepada setiap orang yang datang berdoa dalam nama Yesus. Doa-doa mereka dikabulkan sama Tuhan. Saya bersyukur ya Tuhan, dari wadah ini pengabulan doa banyak yang terjadi. Ketika kau hadapi kehidupan ini, bingung jalan mana yang harus kau tempuh, bingungkah? Kau merasa tidak mampu, kau merasa tidak sanggup. Ada Tuhan Yesus, tempat jawabanmu. Aku
Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Tuhan Yesus ada menggendongku, menggendongmu juga. Tangannya membelaimu, cintanya memuaskan hasrat kita. Yesus mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Puji Tuhan. Terberkati semuanya kan? Baik, silakan di-share, dikirimkan ke teman-teman yang lain, bagikan tautang link lewat WhatsApp, Facebook, atau Walls, di mana akun medsos saudara-saudara kita membagikan kebaikan Tuhan. Bagi mereka yang kering, mereka boleh mengalami kasih dari surga. Ini pujian tentang janji Tuhan. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, ada Tuhan Yesus yang menopangku. Tangannya membelaimu, cintanya memuaskan setiap hasrat. Yesus mengangkatmu ke tempat yang tinggi. Angkat tangan Bapak Ibu sekalian, kita bersama-sama. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, yang ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, yang ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan aku tahu betapa Tuhan mengasihiku. Kasih-Nya kepada kita itu sungguh sangat luar biasa. Tuhan mengerti apa yang sedang kita alami hari ini. Dia mengerti setiap tetesan air matamu. Tidak ada terlambat saat Tuhan menolong kita. Tuhan mengerti setiap pergumulan. Siapkan hati Bapak Ibu sekalian, sambil di-tap layar, di-share. Lewat pujian ini kita akan menerima sabda firman Tuhan Yesus. Terkadang kita tidak mengerti apa yang terjadi. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada
lagi waktu, terlambat sudah, padahal tidak terlambat di dalam Tuhan. Selalu ada kesempatan dan jalan keluar. Amin. Yesus tak pernah berdusta. Yesus selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Yesus mengerti, Yesus peduli persoalan yang sedang terjadi. Yesus mengerti, Yesus peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Tuhan Yesus minta, agar kita bersabar dan percaya sampai mujizat menjadi nyata. Gimana? Senang kan? Tuhan kita tuh baik banget, mengerti. Dia adalah Bapa yang mengasihi Anda seperti Bapa saya kepada anak-anaknya. Bapa tak pernah berdusta. Bapa selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat datang. Oh, Yesus mengerti, Yesus peduli persoalan yang sedang terjadi. Yesus mengerti, Yesus peduli persoalan yang kita hadapi. Namun satu yang Tuhan Yesus minta, agar kita bersabar dan percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Tuhan Yesus minta, agar kita mau bertekun, percaya dan sabar sampai mujizat menjadi nyata. Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pastor Andi Simon memberikan pesan persiapan kematian. Mengapa? Karena setiap yang hidup pasti akan meninggal. Melihat hari-hari ini, kemarin saja ada 2 ya yang saya kenal berpulang, meninggalkan dunia yang fana ini
manusia yang percaya menuju kekekalan, itu pintunya adalah kematian. Jadi bagi orang-orang fasik, mereka yang tidak dalam keselamatan Kristus, artinya mereka menolak pengampunan Tuhan dalam hidup dengan kesombongan, tinggi hati, pintu masuk neraka. Tujuan saya sampaikan ini supaya setiap pemirsa terkasih dimanapun berada, kita kembali sungguh-sungguh ibadah. Orang yang ibadah itu ada khawatir, tapi tidak dikuasai kekhawatiran. Orang yang ibadah itu bisa cemas, tapi cemas tidak akan menguasai hidup orang percaya. Saya mau mengajak setiap pemirsa sekalian untuk serius dengan ibadah. Sebab kalau ibadah yang menyangkut hidup yang lebih penting, yaitu kekekalan kita, masih ada yang anggap tidak serius atau tidak penting, saya mau bertanya nih, atas apa yang engkau anggap penting? Coba jawab. Jika ibadah engkau tidak sungguh-sungguh, apa yang kau anggap sungguh-sungguh yang engkau melakukan? Kiranya kata demi kata sharing ini bisa menggugah setiap hati. Sebagai anak Tuhan Yesus, sungguh-sungguh ibadah. Karena hari ini berkat, besok kita nggak tahu. Apa Tuhan masih kasih kita hidup, napas, atau sudah Tuhan ambil. Agar kita sungguh-sungguh mau memberi diri untuk yang melayani ya, yang saudara-saudara hamba-hamba Tuhan, mari kita saling mengingatkan supaya pelayanan kita berkenan di depan Tuhan Yesus. Yuk kita sama-sama membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil dari perkataan Tuhan Yesus di Injil Matius, ya. Satu perikop saya bacakan dari ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-34. Silakan Bapak Ibu sekalian bantu ketik di kolom komentar Matius 6 ayat 25 sampai 34. Setelah Bapak Ibu ketik, tolonglah untuk bisa di-share, disiarkan, dibagikan ayat-ayat ini supaya banyak orang yang boleh terberkati, dan kita bicara ini supaya mereka sungguh-sungguh ibadah, karena ibadah itu berguna untuk hidup hari ini dan hidup yang akan datang. Ibadah itu mengandung janji, ya, janji Tuhan itu diberikan bagi orang-orang yang beribadah, seperti diberkati air minum, diberkati makananmu, dijauhkan penyakit dari antaramu. Itu janji bagi orang yang beribadah. Ya, baik, saya bacakan setelah saudara membagikan,
siarkan, share ayat ini. Sekarang tugas saya membacakan. Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34 ada tertulis, dan selamat mendengarkan Bapak Ibu terkasih. Di sini tentang hal kekhawatiran. Ya. Yesus berkata kepada kita semuanya, saya bacakan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbungnya, namun diberi makan oleh Bapa di sorga. Bukankah Anda dan saya jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakun di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku meminta kepadamu, aku berkata kepadamu, Salomo dalam kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Tuhan mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu? Amin. Hai orang yang kurang percaya. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Akan tetapi Bapakmu di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan sorga dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ayat 34. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesan sendiri, kesan sehari. Cukuplah untuk sehari. Demikian pembacaan firman Tuhan Yesus bagi setiap kita. Hendaklah mendengar, tidak lagi bimbang, tidak lagi sedih hati, tidak lagi khawatir. Ya, khawatir itu pintunya, isinya adalah apa? Bimbang, sedih, cemas, dan lain-lain. Makasih atas responnya, dan atas komentarnya, dan atas share firman Tuhan yang diposting, disiarkan ke teman-teman media sosial yang lain. Itulah manusia pada umumnya. Dikit-dikit khawatir. Khawatirnya apa? Sandang, papan, pangan, pakaian. Tuhan itu ada. Dan Tuhan memberkati orang yang sungguh-sungguh beribadah kepadanya. Jadi ibadah sekalipun live streaming ataupun singkat, ya, jangan kita lagi namanya tidak sungguh-sungguh. Ketika rame-rame ibadah
sungguh-sungguh. Ketika ramai-ramai, ibadah sungguh-sungguh. Karena ibadah ini mengandung janji. Janji untuk hidup kita yang akan datang. Kematian mendadak bisa datang kapanpun juga. Muda atau tua bukanlah satu keharusan untuk meninggal, syaratnya tua. Tapi ketika waktunya di dunia sudah selesai, maka dia akan tinggalkan yang fana untuk menuju keabadian. Kita perlu perkarakan ibadah sungguh-sungguh supaya waktu kita tinggalkan dunia yang fana ini, kita menerima upah surgawi, mahkota kekekalan, dan kita akan berbahagia untuk selama-lamanya. Masalah kemarin ya sudah, masa lalu biarlah berlalu. Tapi hari ini kita mau hidup dalam Yesus. Undangan bagi saudara yang belum terima Tuhan Yesus, bukalah hatimu, terimalah Tuhan Yesus. Makasih, karena hanya dalam Yesus kita mendapatkan jaminan kepastian keselamatan. Hidup ini berapa tahun umurnya? 70, 80, sudah puji Tuhan, ya. Lebih itu adalah bonus. Tapi ada satu kehidupan yang lebih penting, yaitu hidup yang kekal. Mari Bapak Ibu, masing-masing kita mulai membayangkan indahnya kematian. Jarang loh hamba Tuhan bicara begini, ya makanya saya sampaikan. Saya percaya Roh Kudus menyampaikan kata-kata ini. Mari setiap kita mulai membayangkan indahnya kematian. Kematian bagi orang percaya itu ada damai dan sejahtera. Kematian bagi orang yang percaya itu sebuah kebahagiaan, sebuah pesta. Saya dalam hidup ini belajar untuk tidak lagi ada namanya pesta-pesta dalam kami dan keluarga. Jikapun nanti anak-anak saya, Tuhan kasih kesempatan saya bisa menikahkan mereka dalam berkat Tuhan, saya minta semua sederhana saja. Tahun demi tahun Tuhan tambah umur saya, setahun demi setahun ada berkat, saya kasih orang beras, kasih orang makan. Maksudnya saya rindu selalu, baik hidupku nanti saya meninggal, ataupun juga baik hari lahirku, ataupun ucapan syukur keluarga, anak-anakku kelak, saya rindu selalu menjadi berkat bagi sesama yang membutuhkan. Karena saya mau memparkir kebahagiaanku bukan di dunia ini lagi, tapi di kerajaan sorga. Saya membayangkan indahnya kematian, yaitu ketemu muka dengan muka sama Tuhan Yesus. Hidup ini penting, ya, tapi Tuhan bilang di dalam ayat 25 tadi, bukankah hidup itu, ya, hidup di dalam bahasa Yunani itu ada dua. Yang pertama disebut hidup itu bios. Yang kedua disebut hidup adalah sebutannya soeh. Jadi hidup itu ada dua. Tetapi
sebagian besar orang termasuk orang-orang percaya, mereka hanya memperkarakan satu, yaitu hidup namanya bios. Hidup bios ini adalah hidup sementara. Bios, bioskop. Kalau saudara-saudara nonton bioskop, itu paling lama 2-3 jam, betul nggak? Itu sudah dari kisah awal sampai endingnya seperti apa. Itulah kehidupan bios. Digambarkan hidup manusia di dunia ini. Hidup yang fana. Mau berapa lama waktu, panjang atau pendek, semua akan dilalui. Katakan saja, minggu-minggu kemarin, saya banyak bicara soal tanah Papua. Hore senang sekali bisa hadir tanah Papua. Dan begitu gembira saya melihat Tuhan menggenapi panggilannya dalam hidup saya, yaitu panggilan untuk berdoa di tanah Papua. Dan luar biasa, saya terima kasih sama Tuhan Yesus dan masyarakat Papua, Jayapura, di sana Pak Ketua, Pendeta Lipius, Pak Sem yang baik hati membuka kediamannya untuk kami dan tim bisa dijamu selama 22 jam, istirahat dan juga menikmati lobster dan papeda. Luar biasa tak? Tapi hari ini sudah berlalu lagi. Nanti next, jika Tuhan masih percaya, Pastor langkah ke kota manakah? Tuhan tuntun. Dapat kabar kemarin, salah satu dari beberapa kota, itu Maluku Utara ya, katanya mau komunikasi sama Pak Pastor, Ibu Gubernur yang cantik, Gubernur Ibu Shirley Juanda, ya, katanya mau bagaimana bisa komunikasi. Saya dapat kabar itu dan doakan jika Tuhan izinkan Pastor bisa datang memberkati tempat-tempat di mana Tuhan gerakkan. Tapi semua kan berlalu toh. Program kerja kita, ya, agenda pelayanan baik, tapi semua itu akan berlalu toh. Hidup ini ya penting, kita perlu sekolah, ya, kita perlu belajar. Meskipun Pastor Andi ini nggak sekolah tinggi, saya mau belajar. Saya nggak menolak namanya ilmu gelar akademis, tidak. Cuma saya nggak punya. Nah, anak-anak saya dapat kesempatan ikut perguruan tinggi, saya senang. Tuhan terima kasih rahmat-Mu. Saya nggak sekolah tinggi, keluarga kami biasa-biasa, anak-anak kami bisa masuk fakultas. Ya saya senang sama Tuhan. Tapi saya bilang sama anak saya, 4 tahun sayang, kamu ambil sekolahmu, ya, semua akan berlalu. Dan rasanya berlalu itu cepat terburu-buru. Itulah kehidupan. Orang yang menjabat, ya, menjadi petinggi, apakah dia presiden, gubernur, wali kota, semua akan berlalu. Hidup ini baik. Saudara punya ilmu yang tinggi, gelar yang banyak, itu bagus. Tapi ketika engkau bisa berguna bagi orang lain, itu mulia. Kita bekerja setelah 8 jam, istirahat 8 jam, 8 jamnya ngapain
pertimbangkan kembali. 24 jam toh, 8 tambah 8, 16 tambah 8, 24. Pertimbangkan baik-baik perkara ke waktu yang ada. Yang umumnya 8 jam tidur. Tuh, 8 jam bekerja atau 8 jam studi, belajar. 8 jamnya tuh kau pakai buat apa? Mulai kita perkarakan. Sudahkah mau jadi berkat bagi orang lain? Sudahkah mau melayani? Sudahkah mau senangkan Tuhan Yesus? Atau kita hidup hanya memuaskan ego kita? Atau kita hidup hanya untuk dendam, benci, sok mau balas dendam? Untuk apa? Perhatikan ibadahmu sungguh-sungguh. Sekali saya ulangi, kalau ibadah saja kau tidak sungguh-sungguh, terus apa yang akan kau anggap sungguh-sungguh? Berarti selama ini kau hanya menganggap hidupmu ini di dunia saja. Padahal hidup di dunia adalah hidup sementara, bios. Yesus berkata, hidup itu lebih penting, maka hidup yang akan datang. Menuju pada kehidupan namanya Zoe. Zoe itu adalah hidup kekal. Ingat Bapak Ibu terkasih, di dunia kita ini hanya sementara. Ketika rame-rame, hanya sementara. Cepat atau lambat, semua pasti berlalu. Yesus berkata bahwa hidup itu lebih penting. Hidup apa? Hidup kekal lebih penting, yaitu kehidupan Zoe, hidup yang kekal. Di sanalah kita rumah permanen. Di sanalah kita bahagia selamanya. Di dunia kadang up, kadang down. Roda berputar. Kadang sehat, kadang capek. Kadang letih, kadang drop. Itulah hidup. Tapi hidup yang di sorga yang kekal itu lebih penting, karena di sana tidak ada capek, tidak ada drop, tidak ada kemalasan, tidak ada dosa. Di sana adalah kita bahagia selama-lamanya, dilimpahi penuh dengan damai dan sejahtera. Mari Bapak Ibu sekalian, saya tahu yang nonton ini tentu dalamnya ada yang khawatir karena pergumulan sandang papan pangan makan, pakaian, pergumulan, atau masalah ekonomi. Saya tahu. Saya juga masih manusia. Yang ngomong soal kekalang ini bukan malaikat. Saya nggak punya sayap. Saya tahu bagaimana ketika kita dikejar orang hutang piutang. Saya tahu rasanya ketika bagaimana debt collector menagih kita, mempermalukan kita. Saya tahu ketika aset mau disita. Saya tahu ketika engkau mengalami tanahmu ditumpang tindih, bahkan gugatan pengadilan. Saya tahu ketika engkau disakiti, engkau direndahkan. Saya hamba Tuhan ini produk dari apa? Produk hari ini jadinya karena begitu banyak saya diejek, dihina, direndahkan orang. Ini jadinya karena sudah terlalu banyak kasihan. Saya direndahkan, dicemooh, dianggap enteng, dipandang sebelah mata, kasihan. Ini jadinya. Khawatir pasti ada, tapi tidak boleh khawatir itu menguasai hidup Anda. Jangan sampai kita menukar yang kekal hanya
karena kefanaan. Maksudnya pastor ngomong gitu? Maksudnya jangan sampai engkau dendam dengan orang lain dan kau simpan dendammu itu sampai kau meninggal. Siapa yang rugi? Dirimu sendiri. Karena tidak ada pembenci saudaranya, pendendam, orang yang mengampuni, dia diampuni oleh Bapa, tapi orang yang tidak mengampuni, kekerasan hatinya membuat pengampunan Bapa itu nggak bisa masuk dalam kehidupannya. Dalam hal berkat juga saya spill sedikit. Kalau engkau masih menyimpan kebencian, berkat Tuhan yang sebenarnya susah turun atas hidup Anda. Kenapa? Karena kebencian itu adalah kesombongan di mata Tuhan. Dan Tuhan menentang orang-orang yang congkak. Tapi mengasihi, menyayangi orang-orang yang rendah hati. Pastor, saya alami hal yang buruk. Sudahlah, ini cuma dunia. Semua akan berlalu. Bahkan di zaman medsos 5G sekarang ini, yang viral-viral itu semua cepat sekali berlalu. Karena besok akan ada berita yang lain, lusa berita yang lain. Berita viral saja, seviral apapun, itu berlalu cepat-cepat. Masa hatimu bisa move on? Satu kata yang salah, sikap yang salah, kau masih menyimpan kebencian. Jangan kau tukar sorga dengan kebencianmu. Hidup di dunia penting, tapi hanya 70-80 tahun. Hidup yang akan datang jauh lebih penting, karena di sana itu kekekalan. Kiranya renungan ini bisa membangkitkan setiap semangat kita dan menjadi pelaku firman Tuhan yang setia sampai Tuhan jemput kita, didapati kita berkata, hidup adalah Kristus dan mati dalam iman Kristus adalah sebuah keuntungan. Let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu, kami mengucap syukur. Firman ini menyembuhkan kami, hati kami dipulihkan. Saya berdoa bagi Bapak Ibu yang sedang sakit jasmani. Angkat tangan Bapak Ibu Saudara yang sedang sakit jasmani. Waktu engkau angkat tangan saat ini, saya mau berdoa bagi saudara-saudara yang sakit jasmani, diberkatilah tangan-tanganmu sekarang ini mengalir kesembuhan, aliran kesembuhan mengalirlah di tubuh Bapak Ibu yang sedang sakit, anak-anak yang sedang mengalami lemah tubuh. Aliran kesembuhan sedang mengalir, oh mengalir dan menyembuhkanmu. Ina maya shande. Tuhan, kami bersyukur Engkau sembuhkan orang-orang sakit ya Tuhan. Matamu tertuju kepada orang-orang yang sedang lemah, sedang susah, sedang sakit ya Tuhan. Belas kasihan-Mu menyembuhkan setiap mereka. Dalam nama Yesus. Amin. Dengan demikian, firman dan doa kesembuhan sudah saya sampaikan, dan saudara dengan iman sudah menerimanya. Saya percaya banget besok, bahkan sekarang ini, ada banyak kesaksian-kesaksian yang mereka tidak tahan tulis kolom komentar karena ada kuasa Tuhan yang menjamah mereka secara ajaib.
Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Sekarang saya akan memberkati untuk air minum dan minyak bagi Bapak Ibu yang mau diberkati air minumnya dan minyak. Silahkan bisa angkat seperti ini, atau saudara-saudara mungkin dalam jumlah besar yang mau diberkati galon kah atau 1 dus kah. Nah, silakan tumpangkan tanganmu di air tersebut. Saya mau berdoa bagi setiap mereka yang mengangkat air minum dan minyak saat ini, maupun mereka yang menumpangkan tangan ke arah air minum mereka atau minyak mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, air minum dan minyak ini diberkati oleh Tuhan. Sehingga waktu engkau minum atau kasih kepada orang lain membutuhkan, kesembuhan ilahi terjadi. Amin. Minyak atau engkau oleskan di tubuh orang sakit, ada urapan kesembuhan mengalir bagi mereka. Puji dan syukur, air minum dan minyak ini sudah diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, silakan diminum atau saudara bisa kasih kepada orang lain. Ingat loh pesan saya, pelayanan itu jangan tukar guling, jangan engkau transaksional, jangan kau janji-janji orang macam-macam, ya, seperti jual atau ongkos kirim atau macam-macam. Jangan. Kalau misalnya orang-orang hari ini ada yang memberkati Pastor Andi, berkat Tuhan itu karena bukan janji-janji, tapi mereka mengalami kebaikan Tuhan, lalu tergerak memberkati. Puji Tuhan. Saya bisa pakai untuk hidup dan keluarga, dan juga bisa menyeluruh berkat. Setiap minggu kami kasih orang makan dan kasih firman, kasih doa. Saya bersyukur dan terus belajar supaya bisa terus melayani dengan lebih baik lagi. Ayo, ini sudah diberkati air minumnya, minumlah dan jadi berkat banget. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau menyertai kami senantiasa sampai hari ini. Angkatlah tangan Bapak Ibu sekalian. Terimalah berkat rahmat anugerah, kasih sayang, kesetia Tuhan Yesus Kristus. Dengan berkat ini dan firman yang kita sudah dengarkan, kita akan sungguh-sungguh beribadah, dan kita anggap penting ibadah kita di hadapan Tuhan Yesus. Tuhan Bapakku yang baik, mengarahkan wajahnya kepadamu, memberikan kau kasih karunia. Tuhan Bapa yang baik, menyinari wajahmu dengan kasih karunia dan shalom bagimu sekalian. Diberkatilah waktu engkau masuk, diberkatilah waktu engkau keluar. Dengarkanlah setiap firman Tuhan, lakukan dengan sungguh-sungguh, maka semua janji Tuhan menjadi bagian engkau
keluarga, pekerjaan, dan pelayanan. Terimalah berkat ini dalam nama Yesus. Amin. Ketik rame-rame. Amin. Kau yang dulu ada sebelum dunia, Kau yang setia tak pernah sirna. Di tiap nafasku Kau nyata, di gelap Kau sinar terang. Tiada yang sepertimu, kekal kasih-Mu. Yesus, Kau Raja mulia, seluruh bumi sujud menyembah. Hadirat-Mu melingkupi, hatiku berserah penuh kasih. Di lembah kelam Kau tuntun aku, pegang tanganku saat ku rapuh. Janji-Mu hidupku teguh, kasih-Mu takkan berubah. Kasih-Mu takkan berubah. Di lembah kelam Kau tuntun aku, pegang tanganku saat ku rapuh. Janji-Mu hidupku teguh, kasih-Mu takkan berubah. Tiada yang seperti-Mu, kekal kasih-Mu. Yesus, Kau Raja mulia, seluruh bumi sujud menyembah. Hadirat-Mu melingkupi, hatiku berserah penuh kasih.